Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Kembali bersama saya Riza Dharma Putra pada mata kuliah Teknik Polling dan Hitung Cepat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang manajemen polling dan quick count. Setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan bagaimana manajemen polling dan hitung cepat, dan kemudian mampu mengimplementasikan manajemen polling dan hitung cepat dalam kasus-kasus pelaksanaan polling dan hitung cepat. Nah, kenapa perlu manajemen? Jadi mari kita mengulas mengapa sih sebenarnya ketika kegiatan polling atau hitung cepat itu membutuhkan pendekatan manajemen. Kita bisa lihat bahwa manajemen adalah sebuah kegiatan yang mengatur berjalannya survei dari tahapan persiapan hingga tahapan pelaporan. Sebuah survei atau polling itu atau jejak pendapat itu tentu harus diatur dengan baik mulai dari perencanaan hingga laporan, bahkan evaluasi. Nah, manajemen polling ini tentu membutuhkan kemampuan manajerial yang baik, kemampuan pengaturan yang baik. Ya, bagaimana mengatur antara satu kegiatan, satu tahapan dengan tahapan-tahapan yang lain. Ya, jadi kalau dia tidak atur, kacau. Tiba masa tiba akal, kacau. Nah, manajemen polling ini mencakup beberapa hal. Pertama adalah sumber daya manusianya. Karena ketika kita membuat sebuah polling atau hitung cepat, di situ ada enumerator, pengumpul data. Ada supervisor yang pengendali atau koordinator dari enumerator. Ada editor yang mengedit data-data yang ada, tim entry data yang mengentry data, tim logistik yang memprint kuesioner dan lain-lain, mengurus kelengkapan survei, tim admin yang bertugas mencairkan dana dan termasuk juga mengurus persuratan ketika Anda jalan survei, dan tentu saja analis. Ya, itu sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, dari sisi manajerial juga perlu ada manajemen data yang baik. Tentu data ini apa? Data polling, hasil survei, atau data quick count. Baik buruknya sebuah polling atau quick count tentu ditentukan seberapa baik manajemen dalam bekerja. Jadi kalau manajemennya amburadul pasti kacau. Karena kita bicara sebuah pelaksanaan kegiatan yang punya spesifikasi ruang dan waktu tertentu. Ya. Semakin lama kita melaksanakan kegiatan, tentu semakin banyak membutuhkan dana. Makanya di sini perlu adanya kemampuan manajerial yang baik. Kalau kita bicara manajemen polling, tak elok rupanya kalau kita tidak bicara tentang struktur manajemen polling. Biasanya dalam pelaksanaan jejak pendapat atau quick count ini, ada sejumlah elemen yang harus ada. Pertama adalah manajer proyek. Manajer proyek ini selaku penanggung jawab, selaku bos lah, direkturnya lah, atau program officer dari pelaksanaan survei tertentu atau quick count tertentu. Misalnya saya ingin membuat survei pemilu di Kota Depok. Berarti saya sebagai penanggung jawab, saya manajer pelaksananya, atau manajer proyeknya, atau program officernya. Di bawah manajer proyek biasanya ada penanggung jawab lapangan. Namanya bisa beda-beda, ada korlap atau yang lain. Biasanya ini ada terdiri dari koordinator wilayah, misalnya per kecamatan, atau kalau di tingkat nasional berarti koordinator per provinsi. Ya. Kemudian di bawah koordinator wilayah itu ada enumerator atau pewawancara lapangan atau pengumpul data lapangan. Entah itu dia mewawancarai kalau sifatnya jejak pendapat, kalau quick count berarti dia mencatat hasil pemilu. Tapi biasanya orang bikin quick count sekaligus bikin exit poll. Kemudian ada supervisor yang melakukan supervisi atau mencek pekerjaan dari enumerator di lapangan. Sekaligus juga mengkoordinir sejumlah pewawancara sampai tingkatan primary sampling unit. Misalnya per 10 PSU 1 supervisor. Kemudian yang berikutnya adalah penanggung jawab input dan analisis data. Tentu ini tim entry data yang mengentry kuesioner yang sudah diisi. Tapi dengan sistem yang sekarang, tim entry data ini biasanya kalau polling itu tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena enumerator langsung menginput pada sebuah sistem aplikasi. Ya, paling mungkin satu orang saja untuk membackup kalau sistem manual itu tidak bisa
sistem yang sifatnya online itu tidak bisa dilakukan. Nah, yang lebih dibutuhkan adalah analis data. Dialah yang menganalisis hasil temuan-temuan polling atau jejak pendapat itu. Seperti apa? Itu yang membuat laporan-laporannya dan menjelaskan kepada publik, termasuk membuat press release atau bahan untuk konferensi pers. Ya, rilis kepada media dan penjelasan-penjelasan. Biasanya rilisnya ini dibuat dalam bentuk PPT. Kenapa? Karena media itu tidak suka penjelasan yang bertele-tele. Nanti biasanya dibuat dengan diskusi dan para analis inilah yang menjelaskan apa implikasi dari masing-masing temuan itu. Dalam struktur yang lain ada namanya supporting system. Di sini ada admin yang mengurus surat-surat ya. Anda harus tahu ketika kita bikin survei, tentu kita harus membuat surat. Mulai kalau dia nasional berarti harus ada surat dari Kemendagri. Kemudian ke provinsi biasanya di Kesbangpol. Ya, sampai di level kepala desa atau lurah. Bagian yang penting juga keuangan. Ya. Kalau tidak ada duit, tidak jalan survei itu. Harus ada yang atur, harus ada bendaharanya atau bagian finance yang mengatur, yang membayar honor-honor dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya juga logistik. Ya, kalau dulu survei itu memang menggunakan kertas, di print, dibuat, kartu bantu. Nah, sekarang mungkin sudah lebih canggih. Ya, untuk daerah-daerah yang tidak ada sinyal saja barangkali survei itu masih manual. Tetapi kalau daerah perkotaan, saya pikir memang idealnya menggunakan sistem informasi yang lebih update dengan pendekatan teknologi informasi. Ya, seperti itu. Nah, struktur-struktur tadilah yang menurut saya cukup berpengaruh. Berdasarkan pengalaman saya, minimal ada struktur-struktur tadi, mulai dari manajer, penanggung jawab lapangan, penanggung jawab input dan entry, serta analisis data, serta bagian supporting. Nah, selain itu tentu saja harus ada kontrol kualitas dari penyelenggaraan polling atau quick count. Harus ada pretest dan role play. Pretest apa? Kita uji coba sejauh mana pertanyaan-pertanyaan di survei itu bisa menjawab kebutuhan kita. Ada latihan, role play, ya, kita tes pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian setelah itu kita membuat manual survei atau buku pedoman petunjuk survei. Jadi setiap pertanyaan dalam survei atau quick count itu harus terjelaskan. Sehingga ketika enumerator bingung, enumerator itu pewawancara, dia tinggal melihat dokumen itu. Ya, jadi setiap penelitian idealnya memiliki manual survei. Kemudian setelah itu ada workshop pelatihan, di mana para pengumpul data atau enumerator itu atau pewawancara, kita baca, kita reading, ya kalau film namanya reading, kita baca satu persatu kuesioner dijelaskan oleh penanggung jawab data atau penanggung jawab survei, makna pertanyaan ini apa, makna pertanyaan ini apa. Termasuk juga cara mengambil sampel, karena sesungguhnya yang rumit dalam jejak pendapat, selain bertanyanya, adalah bagaimana menentukan sampel. Memilih siapa yang menjadi sampel itu atau responden itu agak berat. Karena kita butuh basis data yang baik. Kemudian mendampingi koordinator-koordinator lapangan, biasanya ngecek satu persatu, dan terakhir memverifikasi dengan mendatangi kembali secara random beberapa orang yang sudah didatangi untuk dipastikan apakah pewawancara itu isi di bawah pohon atau betul-betul datang mewawancarai orang. Nah, dari situ kemudian kita bicara tentang tahapan polling. Tahapan polling ada sejumlah tahapan, ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pasca polling. Persiapan pertama tentu kita membuat instrumennya, atau bahasa sekarangnya yang biasa kita kenal membuat kuesioner. Setelah mendesain instrumen, kemudian kita uji coba dulu, pretest. Apakah pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu cocok? Biasanya kita cari dari 10% target responden. Jadi kalau target kita 400, maka kita uji coba pada 40 orang. Kemudian kita mendesain kerangka sampel. Mau di desa, kecamatan, ya, sistemnya seperti apa, pembobotannya berapa. Ya. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya di kelas, pembobotan atau bobot sampel itu. Kemudian pengurusan administrasi, tentu surat-surat harus dibuat oleh tim admin. Supaya apa? Supaya tidak terjadi masalah. Karena ketika kita datang survei atau jejak pendapat atau quick count, kadang kita ditanya, mana suratmu? Ya, jadi ketika kita sudah ada surat,
apalagi surat balasan dari pemerintah atau penanggung jawab wilayah, maka tidak ada alasan untuk siapapun untuk menolak kita melakukan pengumpulan data atau survei. Kemudian merekrut tim lapangan. Siapa yang menjadi enumerator ini juga harus kita lakukan. Ya. Kemudian selanjutnya mendesain manual polling seperti yang saya bilang tadi, buku pedomannya sehingga itu bisa dipakai oleh para pengumpul data untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan. Kemudian penggandaan kuesioner dan logistik. Ya. Kuesioner ini perlu digandakan, tapi kalau misalnya sudah pakai aplikasi ya berarti tidak perlu kuesioner. Logistik polling itu biasanya ada kartu bantu. Karena kita tidak langsung menanyakan, tapi kita memperlihatkan kartu. Misalnya jika pemilu hari ini, siapa yang Anda pilih? Kita perlihatkan kartunya, siapa yang dia pilih. Kemudian ada pelatihan atau workshop bagi para pengumpul data. Tujuannya tadi saya sudah jelaskan. Pertama dia memahami kuesionernya, yang kedua dia memahami bagaimana teknik penarikan sampel sehingga kita bisa memilih satu responden. Seperti itu. Tahapan yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini kita bisa bagi pada pelaksanaan samplingnya, menentukan siapa yang akan menjadi responden. Ini biasanya dilakukan oleh koordinator. Kemudian berikutnya wawancara lapangan. Inilah ketika responden itu sudah terpilih, maka enumerator melakukan proses wawancara lapangan. Berikutnya adalah cek spot. Ya, cek spot. Setelah selesai, koordinator melakukan cek spot memastikan apakah yang diwawancara itu benar. Ya, jadi kuesioner setelah diisi dikirim ke supervisor kemudian melakukan cek spot. Nah, tahapan berikutnya adalah pasca polling. Itu melalui proses entry data, tapi kalau dia survei online berarti tidak lagi entry data. Yang ada adalah pembersihan. Kemudian cleaning data, kita memastikan bahwa data-data itu sudah bersih, kita pilah-pilah, banyak errornya kita buang. Kemudian tabulasi pengolahan, tentu kita rapikan lagi. Kita mau lihat berdasarkan teori-teori atau kita mau analisis berdasarkan temuan. Ya. Kemudian kita interpretasi, kita jelaskan, dan akhirnya kita buat laporan. Ya, seperti itu. Ya, cukup panjang memang tahapannya, tapi seperti itulah. Makanya biasa laporan itu dalam quick count itu singkat-singkat. Ya, karena yang penting adalah gambar-gambar hasil-hasil survei dan apa interpretasi peneliti terhadap survei itu. Nah, kemudian untuk quick count sendiri ada sedikit perbedaan, ya. Karena hitung cepat ini kan pada penyelenggaranya pada saat hari H pemungutan suara. Ada instrumen persiapan, ya. Kita buat instrumen pelaporan. Pelaporannya bagaimana? Apakah menggunakan aplikasi atau manual? Sampelnya sama dengan polling, ya. Pengurusan administrasi di KPU, biasanya kita memerlukan akreditasi dari KPU, ini harus dibuat. Kemudian kita juga harus bisa membuat simulasi perhitungan cepatnya seperti apa. Pengiriman datanya apakah lewat SMS atau lewat aplikasi. Kemudian pembuatan manual booknya juga harus dibuat. Dan tentu saja pelatihan bagi para pengumpul datanya. Kemudian pelaksanaan, tentu kita tentukan TPS-nya di mana. Ya, kalau tadi samplingnya rumah atau orang, mas sekarang TPS-nya, TPS berapa di mana. Kemudian observasi, pengamatan. Biasanya ketika kita bikin quick count, sekalian kita amati catatan-catatan tentang pelaksanaan kegiatan pemungutan suara di TPS. Kemudian pencatatan perhitungan suara. Ini seorang pengumpul data lapangan pengumpul data lapangan quick count tidak boleh kabur, termasuk pergi kencing, ya. Makanya kencing duluan. Ya, sampai keluar perhitungan C1 yang disahkan oleh KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kalau sudah sah, itu sudah sepakat, ditambah dengan persetujuan saksi, maka itu sah. Ya, tapi tidak ada keharusan saksi setuju menandatangani, tapi dia melihat. Yang tidak boleh ketika KPPS menutup ruang untuk perhitungan, karena itu perhitungan harus terbuka. Nah, itulah dicek sama observernya atau enumeratornya. Kemudian mengirim data ke server, entah lewat SMS, lewat aplikasi. Kemudian cek spot itu melalui verifikasi formulir C1 yang ada di KPU. Ya, tentu lewat timnya juga, tim dari KPPS. Nah, setelah itu maka ada pasca quick count, tentu pengolahan data. Karena ini quick count harus cepat. Ya, pengolahan sama, kemudian cleaning data, pelaporan
dilaporkan lewat publikasi lewat PPT. Karena dia sudah sistem informasi, maka apa yang kita ketik langsung muncul di layar. Ya, jadi quick count itu lebih cepat. Namanya saja quick count, kalau nunggu sehari sudah bukan quick count namanya. Orang berlomba-lomba dalam kecepatan. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa memahami bagaimana alur manajemen dan pelaksanaan dari quick count serta jejak pendapat? Ya, saya pikir ini cukup gampang. Tinggal diimplementasikan, nanti kemudian kita buat simulasi untuk mempraktekkannya. Demikian materi saya kali ini. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila dan jangan lupa bahagia.